Ya, pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Henry Setiadi untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ada 4 saham pemirsa dari sektor yang berbeda. Industri dasar produsen semen ada INTP direkomendasikan buy pemirsa dengan supportnya di 9.200, resistennya hingga 9.700. Dari konsumer ICBP juga direkomendasikan dengan supportnya di 8.425, resistennya di 9.100. Astra Internasional tadi pun juga sempat kita singgung, supportnya di 7.025, resistennya hingga 6.625. Dan selanjutnya dari perbankan Big Cap BBRI, tadi juga sempat kita bahas pemirsa, supportnya di 4.420 dan resistennya hingga 4.640. Keempat saham ini direkomendasikan buy dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Henry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Pak Henry, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita yang pertama terlebih dahulu INTP, pertimbangan merekomendasikan saham ini, Pak Henry? Ya, baik Pak David. Ya, pertimbangannya INTP, ya kita lihat hari ini walaupun ditutup koreksi Pak ya, itu di 9.400 ya. Di sini kita melihat ada peluang Pak ya, dia menguji level supportnya di 9.200. Ya, jadi perhatikan aja. Jadi besok pada saat market dibuka, kalau misalkan dibuka di atas harga penutupan hari ini, boleh di buy any price. Perhatikan level supportnya itu di 9.200. Kemudian level resistannya bisa jadi acuan target price yang terdekat itu di 9.700 kalau untuk INTP, Pak. Baik, tapi kalau di bawah penutupan hari ini, Pak Henry, pergerakan INTP ketika sesi pertama dibuka esok hari. Ya, kalau misalkan ditutup melemah, lebih baik bersabar, dilihat Pak, apakah dia berhasil ya bertahan di level di atas supportnya 9.200 itu Pak David. Oke, supportnya di 9.200 bisa masuk di harga berapapun. Yang penting bergerak di atas penutupan level hari ini di 9.400. Pemirsa mengalami pelemahan di 1,05%. Dalam beberapa bulan terakhir Pak Henry, INTP lebih cenderung mengalami pelemahan karena di April ini sempat berada di 10 ribuan, bahkan secara year to date di Januari masih bergerak di 11 ribuan. Tekanan terhadap tingginya harga batu bara memberikan dampak kepada emiten ini, terutama dari sisi produksi. Nah, secara teknikal ini rata-rata di 3 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir masih bertahan di 9 ribuan ini. Potensi ke 10 ribu seperti apa untuk INTP, Pak Henry? Ya, kalau untuk potensi ke arah 10.000 ini take time Pak ya. Karena kita lihat di sini kan dia secara teknikal Pak ya masih cenderung sideway Pak ya. Jadi terkoreksi cenderung sideway. Jadi dengan rata-rata pergerakan INTP itu sebesar 200 ya, 200 sampai dengan 220 per hari ya. Ini 10.000 ya, asalkan dia bisa melewati level 9.000. Halo Pak Henry, suaranya terputus-putus Pak. Bisa diulang kembali penjelasannya Pak Henry? Ya, baik. Ya, untuk INTP, untuk dia bisa mencapai 10.000 ini ya, itu perlu dilihat apakah dia mampu break level resistannya di 9.700. Ya, karena rata-rata pergerakannya itu kan 200, sebenarnya 220 rupiah per hari ya Pak ya. Jadi take time Pak, mesti dilihat antara 2 sampai dengan 3 pekan Pak. Ya seperti itu Pak David. Oke, lebih berpeluang ke 97 terlebih dahulu begitu. Ya, betul. Baru bisa menembus ke 10 ribuan Pak Henry? Ya, betul Pak David. Oke, dari INTP kita beralih ke saham pilihan yang kedua, pemirsa. Kita akan coba lihat saham pilihan kedua dari konsumer ICBP. Silakan analisis Anda untuk ICBP sehingga saham ini direkomendasikan, Pak Henry. Ya, kalau di CBP, nah, pasar merah itu ya, hari ini dia berhasil ya rebound ya, dan penguatan tipis 0,86% ditutup di 8.725. Nah, ini bagi yang belum masuk posisi, ya penutupan hari ini merupakan acuan kita buy. Nah, kemudian pastikan itu harus ya, itu di level supportnya 8.725 di atasnya Pak. Ya, kemudian hakikat resistnya juga di 9.100 itu Pak.
Pak Hendri kembali terputus-putus Pak suaranya, kami juga kurang jelas penerimaan dari studio. Bisa diulangi kembali untuk susi support dan resistennya untuk ICBP? Baik, Pak David. Kalau untuk ICBP, hari ini di tengah koreksi pasar, dia berhasil menguat ya Pak ya. Itu 0,86% ditutup di 8725. Jadi bagi masuk masuk posisi itu boleh di any price Pak, market dibuka besok. Itu perhatikan level supportnya 8425, kemudian level resistennya 9100 untuk ICBP, Pak David. Baik, supportnya di 8.425, supportnya di 9.100, penutupan hari ini di 8.725 untuk ICBP. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada Astra International, kemudian juga BBRI. Astra tadi juga sempat kita singgung, BBRI juga sempat kita singgung tadi Pak Hendri. Tapi Ya. ringkasan singkat saja untuk ASI Pak. Untuk SCI, perhatikan level supportnya di 6625, kemudian level resistennya di 7025 untuk ASII. Kemudian kalau untuk BBRI, level supportnya di 4420, kemudian level resisten itu 4640, itu Pak David. Di luar support dan resisten Pak Hendri, mungkin pertimbangan dari sisi teknikal merekomendasikan saham ini, terutama untuk Astra International. Ya, untuk ASEAN International kita lihat eh, sepanjang perdagangan ya dari pertengahan Agustus sampai dengan kemarin ya itu masih bergerak sideway. Nah, namun kita lihat ada peluang ya bagi ASEAN International, kita lihat ada signal rebounding di sini. Nah, terpenting dia bisa di perdagangan di atas 7025 Pak untuk ASEAN International. Ya, jadi kita lihat harus diperhatikan itu level pembukaan besok gitu ya. Apabila dia mampu ya bertahan di 6625 level supportnya, boleh buy di any price, Pak. Itu Pak David. 7025, ini target dari Astra International dalam seminggu ini atau 2 minggu ke depan Pak Hendri? Ya, untuk 7025 merupakan level resisten yang terdekat. Ya, ini bisa diajukan sebagai target dalam 1 sampai 2 pekan ke depan, Pak ya. Dengan perhitungan rata-rata Astra International itu pergerakannya per hari itu sekitar 180 sampai dengan Rp200, Pak David. Target Anda untuk akhir tahun, Astra International? Sampai dengan akhir tahun, kalau misalkan dia berhasil ya, itu break level resistennya 7025, ini berpeluang Pak bagi Astra Indonesia itu kembali diperdagangkan Pak mendekati itu di atas 7.700 Pak. 7.700 peluang Astra International sampai dengan target akhir tahun. Kita beralih ke BBRI. Pak Hendri, tadi pun juga sempat Anda singgung, mungkin pertimbangan merekomendasikan BBRI di luar dari support dan resisten yang sudah kita sampaikan tadi. Ya baik. Ya untuk BBRI ini kita melihat gitu ya di tengah koreksi pasar ini hari juga komennya sama ya Pak ya. Dia berhasil rebound ya dengan penguatan 0,89% di 4530 penutupan gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat Pak secara teknikal, ya dia udah lama sideways Pak ya. Dari awal September sampai dengan penutupan hari ini. Ya jadi kayaknya cukup ya masa-masa untuk konsolidasi. Kelihatannya time for investor itu kelihatan sekali dia masuk posisi baru seperti itu Pak David. Oke, dan tadi pun juga sempat disampaikan ada peluang ke level 5.000 untuk BBRI sampai dengan akhir tahun. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Pak Hendri, kita akan coba jawab beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif Baik, Pak David. kami. Kali ini ternyata juga menanyakan saham dari perbankan Big Cap ini. Ada Bapak Siholtang dari Medan, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk BBNI sudah punya di 8950, mohon analisisnya untuk besok. Arahnya akan kemana untuk BBNI? Pak Hendri, silakan Baik, Pak. ya baik Pak David. Ya BBNI hari ini ditutup melemah ya, 0,83% ditutup di 8.900. Nah kalau misalkan sudah masuk posisi, perhatikan untuk level supportnya ya, itu di 8.800 ya cukup dekat ya. Sekali lagi 8.800 ya. Jadi selama dia bergerak di atas 8.800 itu boleh di hold. Nah kalau misalkan dia break di bawah 8.800, perhatikan dia ada kemungkinan akan uji kembali level supportnya yang lebih dalam itu di 8550 ya jadi harus perhatikan itu ya seperti itu Pak Oke, David. ambil posisi di 8950, Pak Hendri, dengan pelemahan yang terjadi hari ini. Rekomendasinya. Ya rekomendasi masih boleh di hold ya, masih boleh di hold ya, itu perhatikan tadi level-level support krisis ya tadi Pak yang terdalam itu tadi sekali lagi ada di 8550 untuk BBNI.
Baik, Pak Sihotan dari Medan, BPNI sudah punya di 8950. Pak Henry, kita lanjutkan kembali, Pak. Masih ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan dari Bapak Andre di BSD Tangerang ini. Untuk Bumi, sudah ambil posisi di 154. Hari ini Bumi tampaknya ikut menopang indeks harga saham gabungan dan masuk juga ke dalam deretan top gainers. Di 142 menguat di 3,65. Nyangkut di 154. Pak Henry, strategi untuk Bumi, Pak. Ya, strategi untuk Bumi ya hari ini menguat ya 3,64%, ditutup di 142. Nah, kalau misalkan masih nyangkut, nah di Bumi di sini kelihatannya ini akan rebound nih ya sepanjang satu pekan ini. Perhatikan saja Pak untuk level supportnya itu di 131 ya. Nah, kemudian dengan pergerakan Bumi itu per hari ini itu sekitar 10 sampai dengan 13 rupiah gitu ya. Dan perhatikan ya untuk mencapai level tadi titik masuknya itu take time Pak ya, take time ya. Jadi make sure aja. Jadi selama bertahan di level resistannya 13 level supportnya 131 boleh di hold Pak, seperti itu Pak David. Oke, 154 ambil posisi hari ini 142, support yang bisa diperhatikan di 131. Tadi Anda katakan Bumi berpeluang mengalami penguatan secara teknikal di sepanjang pekan ini. Yes. Arahnya akan kemana, Pak Henry? Kemudian secara teknikal apa yang mendukung kondisi ini untuk Bumi? Ya, secara teknikal Pak kita lihat gitu ya dari pertengahan Agustus gitu ya. Itu dia terus naik Pak, kemudian sempat ke harga tertingginya itu 6 September itu di 246 gitu ya. Nah, kemudian terus terkoreksi ya karena ada tekanan jual. Nah, di sini kembali kita lihat Pak pada saat dia menguji level resistennya itu di 131 itu kelihatannya ada akumulasi Pak ya, ada akumulasi investor masuk kembali mungkin di averaging down atau di posisi baru ya. Nah, sehingga hari ini pun kita melihat dia menguat ya kembali itu ke level 142 sehingga sekali lagi berpeluang Pak ya untuk menguji kembali level resisten yang terdekatnya itu ada di 150 ya Pak David. Baik, selanjutnya ada Bapak Dino dari Palembang. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk Adaro, sudah ambil posisi di 2930 target price-nya dan juga rekomendasinya untuk Adaro, Pak Henry. Oke, baik Pak David. Ya, Adaro hari ini kecenderungannya sideway ya, ditutup dan dibuka itu di harga 39 3960 ya, 3960. Nah, kemudian kalau untuk Adaro, perhatikan saja level supportnya ada di 38 3860 ya, sekali lagi 3860. Untuk level resistennya di 4190. Dan secara umum masih bergerak sideway Pak kalau untuk Adaro. Sudah profit sebenarnya, ambil posisinya di 29, Pak Henry. Profit taking direkomendasikan di level berapa, Pak, untuk Adaro? Ya, untuk Adaro kalau misalkan sudah profit seharusnya di apa pakai trading stop atau seperti apa dilindungi ya untuk apa profitnya. Ya, tapi secara umum ini bergerak sideways, Pak. Jadi belum terlihat tanda-tanda untuk downtrend, tapi lebih ke sideways. Ya, jadi lebih baik kalau misalkan sudah tercapai target profitnya dijaga aja, Pak. Ya, dengan menggunakan Trailing trading stop stop dan sebagainya direkomendasikan di seperti itu, berapa, Pak Pak David. Henry? Bisa di level target price sesuai dengan plan-nya ya Pak ya. Tapi kalau untuk level support-nya kalau mau dijaga itu di 3860. Oke. Bisa termasuk itu level trailing stop-nya yang bisa diperhatikan begitu? Ya betul Pak, di 3860 betul. Iya. Oke, selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi, ini juga cukup hangat diperbincangkan terkait dengan kejadian beberapa waktu lalu untuk emiten Bali Bintang Sejahtera Tbk. Ini arahnya kemana setelah mengalami auto reject bawah, Pak? Penutupan hari ini di 296, melemah di 6,92% untuk bola. Ya kalau untuk bola ya Bali Bintang ya. Ini kecenderungannya masih downtrend Pak ya. Dan hari ini pun kita lihat Pak, dia masih terus ya terkoreksi ya. 6,91% terjek bawah Pak ya, ditutup di 296 ya Pak ya. Nah jadi perhatikan level supportnya itu di 290 Pak. Ya ini ada kemungkinan besar Pak dia masih terus menguji selama dia nggak break di bawah 290 masih bisa di hold seperti itu Pak David. Oke, bagaimana rekomendasi Anda untuk saham bola ini pasca insiden yang terjadi beberapa hari yang lalu, Pak Henry? Ya tergantung trading plan ya, tapi saya lihat di sini Pak terus Pak dia akan menguji terkoreksi sementara ya dan dilihat Pak apakah dia mampu bertahan di level supportnya di 290 untuk bola seperti itu Pak David.
Oke, level support yang bisa diperhatikan di Ya, 290 penutupan hari ini di 296 pemirsa. Auto reject bawah di 6,92%. Selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi Pak Henry, masih dari perbankan Big Cap untuk BMRI Pak. Kali ini sudah ambil posisi di 9.300. Support dan resistennya untuk BMRI. ya, BMRI hari ini juga terkoreksi ya 1,59%, ditutup di 9275. Nah, kalau untuk BMRI itu secara umum masih uptrend, Mbak ya, masih uptrend ya. Hanya saja hari ini terkoreksi masih normal ya. Perhatikan saja level supportnya itu ada di 9025 ya, sekali lagi 9025. Dan kalau untuk level resistennya itu ada di 9500 untuk BMRI. 9.500 secara year to date ini menguat di 9450. Target akhir tahun untuk BMRI, Pak Henry? Baik, kalau untuk akhir tahun, rata-rata kalau BMI ini kan bergerak sehari itu sekitar 200 sampai 2017, Pak ya. Ini kita optimis ya Pak ya, dia bisa kalau misalkan dia break di resistennya itu di 9.500 Pak ya. Bisa Pak bergerak Pak sekitar di 9.700, 9.800 Pak target untuk BMRI sampai dengan akhir tahun. Selanjutnya ada INKP, Pak. Ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Seminggu ke depan, arahnya kemana untuk INKP? Oke, baik INKP. Ya, INKP hari ini menguat ya 2,2%, ditutup di 9250. Nah, kalau untuk 1 minggu ke depan ini berpeluang ya Pak ya untuk menguji level resistannya itu di 9.900 Pak untuk INKP. Direkomendasikan buy tidak, Pak, dengan posisi 9250 dengan target price yang cukup lebar yang Anda rekomendasikan tadi? Ya, INKP masih berpeluang ya untuk buy karena perdagangan penutupan kemarin itu tanggal 30 September itu ada signal rebound dan benar aja ya hari ini itu menguat Pak ya. Cukup lumayan itu di tengah pasar koreksi 2,2%, ditutup di 9250 Pak David. Baik, INKP 9250 menguat di 2,21% di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Dan tampaknya perbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita, Pak Henry. Terima kasih atas waktunya dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sehat selalu Pak Henry. Ya, saya selalu Pak David, thank you. Baik, ada Bapak Henry Setiadi, founder Mastermind Trader, yang berbincang tadi mengakhir kebersamaan kita pemirsa. Akhirnya saya David San, Oval, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.